Baik, masih di Jendela, masih bersama Dr. Edrian Zulkarnain, SPJP, dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan kami masih membahas tentang mitos dan fakta serangan jantung. Dan untuk pemirsa Jendela di rumah yang ingin bertanya atau berinteraktif langsung bisa di 07113646666. Baik, Dr. Edrian, kita lanjutkan lagi tadi, Dok, ya. Tadi di segmen sebelumnya kita tadi sempat membahas tentang minum kopi ini, Dok. Nah, mungkin bisa dijelaskan lagi itu, Dok. Ya, untuk minum kopi, jadi untuk masalah apakah kopi itu menyebabkan serangan jantung, jawabannya tidak. Ya. Jadi justru ada satu penelitian, itu cangkir kopi kecil, kopi hitam tanpa gula itu justru punya efek yang positif buat jantung. Tapi yang harus kita ingat ini kopi hitam ya, bukan tanpa ada creamer, ada susu. Nah, kadang-kadang kita suka lupa nih, kadang-kadang kopi temennya ngerokok nih. Nah, jadi nggak benar juga nih. Justru kalau bisa ya kopi hitamnya saja, ya itu aja. Dan mungkin efek yang dari kopi yang ada itu mungkin denyut nadi lebih meningkat, jadi agak berdebar. Tapi yang berdebar ini tidak serta-merta menyatakan pasien ini, oh ini saya sakit jantung, enggak. Ini efek dari kopi saja sebenarnya. Gitu. Itu kenapa, Dok? Memang kalau saya juga ini, Dok, kalau misalnya minum kopi ataupun yang manis lah itu ya, Dok, ya, jantung suka berdebar-debar, terus kepala juga pusing itu kenapa itu, Dok? Itu karena efek dari kafein ya. Kafein ini kan dia menyebabkan denyutan nadi lebih naik karena dia memicu ya adrenalin juga ya. Jadi ya itu wajar-wajar saja kalau misalnya kita berdebar. Jadi tapi jangan bilang, oh ini saya sakit jantung. Saya pribadi minum kopi hitam emang agak naik. Cuma kadang-kadang ya itu kan kita biasa pakai buat begadang ya. Nah, jadi membuat kita bisa begadang itu karena efek itu gitu. Nah, karena efek kafeinnya. Karena agak berdebar kita. Jadi terasa lebih segar. Ya. Nah, kalau ini mungkin untuk pasien dokternya Edrian, hatinya berdebar karena dekat sama dokter mungkin ya. Oke deh. Kalau jangan minum kopi kalau nggak tanpa gula, nanti dia malah pakai susu, Dok. Kopi susu jadinya. Tambah bahaya itu, Dok. Makanya ini syarat mengatakan kopi baik buat jantung ini agak berat, tanpa gula, tanpa creamer. Jadi kalau Anda merasa ya takut dengan gula, justru bukan kopi yang berbahaya, tapi gulanya. Gulanya, Dok, ya. Kadang-kadang ada pasien, wah saya minum kopi 3 gelas hari, tapi gulanya yang banyak. Nah ini, saya nggak bisa minum tanpa kopi kalau nggak pakai gula, ini berbahaya di sana. Gitu. Bahayanya karena pakai gula itu karena ya, gulanya Dok, ya. Itu. Baik, Dok. Kalau untuk terjadi serangan jantung ini, Dok, mungkin berapa persen bisa mengalami kematian ini, Dok, mungkin? Jadi, nah ini yang penting sebenarnya. Jadi kalau pasien terkena serangan jantung itu 30-40% pasien meninggal di tempat. Jadi pasien serangan jantung itu ya ada 30% itu nggak terselamatkan. Ini istilah yang angin duduk di rumah nih. Tahu-tahu pasien udah nggak nafas lagi. Nah ini yang paling berat. Nah pasien yang istilahnya sakit dada akhirnya nyampe di rumah sakit itu mungkin sekitar 60%. Nah dari yang 60% ini itu yang setengah dari yang 60% ini mungkin yang akhirnya dalam waktu 5 tahun itu hidup. Sebenarnya seperti itu. Itu yang istilahnya istilah survival ya. Makanya ini sangat penting bagi kita adalah kita harus mencegah dari awal nih. Dan apabila kita sudah terkena, nah kita harus evaluasi lebih lanjut, kontrol lebih baik. Karena sebenarnya serangan jantung ini kalau bisa jangan sampai kena deh. Kalau sampai kena, tandanya kita harus benar-benar mawas diri. Karena banyak pasien itu bisa akhirnya usianya, ada pasien kita usia 30 tahun sampai akhirnya 40-50 tahun, itu karena dia memang benar-benar konsisten. Minum obat rutin, dia check up rutin, dia kontrol rutin. Nah, untuk mendapatkan pasien yang seperti ini ya, yang kontrol rutin, makan obat rutin, nah ini tidak banyak. Tidak banyak. Nah, ini yang sebenarnya kita pengen kita mencoba sehingga prevensi itu jelas nomor 1, lebih baik. Pencegahan lebih baik gitu. Karena banyak yang bandel ini, Dok, ya. Pengen sembuh tapi nggak mau nurutin. Benar. Itu yang memang bahaya itu, Dok. Nah, Dok, kalau untuk olahraga yang baik bagi penderita jantung ini, Dok. Olahraga apa ini, Dok? Kalau ada 2 hal ya. Bagi yang belum sakit jantung, bagi yang sudah sakit jantung ya. Kalau yang belum sakit jantung, ya sebenarnya olahraga apapun itu tidak ada masalah, asalkan kita memang men-check up lebih baik ya. Kita check up dulu apakah kita kolesterol kita, faktor risiko kita itu baik, dan kita evaluasi tidak ada sakit jantung, kita olahraga apapun tidak ada masalah. Nah sekarang, tetapi kalau kita misalnya sudah ada sakit jantung, nah olahraga apa pilihannya? Nah ini sebenarnya
ada olahraga istilahnya cardio exercise ya. Cardio. Olahraga cardio ini jalan cepat atau lari jogging, bisa juga berenang, bisa juga sepeda. Ya, sepeda. Nah, tapi sifatnya non kompetitif. Non kompetitif ya. Jadi jangan sampai wah saya mau jogging istilahnya mau maraton. Nah, itu jangan. Jadi jangan non kompetitif. Jadi benar-benar kita istilahnya untuk olahraganya saja. Dan kita sifatnya olahraganya juga bertahap. Jadi kita tidak bisa mengharapkan wah saya harus bisa lari 30 menit. Itu nggak bisa. Jadi kita harus istilahnya ngukur baju di badan. Jadi yang penting adalah konsisten. Jadi misalnya nih, saya ada sakit jantung, waduh saya bagaimana, nomor satu, kontrol ke dokternya dulu, lihat. Karena biasanya kalau dari kita, dari dokter jantung, kita evaluasi dulu nih sebelum apakah olahraga apa yang kira-kira pasien itu mampu lakukan. Jadi kita tidak bisa katakan, oh ini pasien ini pasti bisa lari, nggak bisa. Karena tiap pasien itu berbeda. Dan sifatnya kita bertahap. Jadi misalnya kita targetkan, Pak coba jalan 10 menit tiap hari pagi. Kalau bisa nanti bulan depan tingkatkan 15 menit, apakah jarak ataupun waktunya. Jadi naiknya bertahap. Kita harapkan juga nanti akan meningkat. Dok, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dok ya. Halo, selamat malam Ibu. Halo, selamat malam. Iya, Ibu Raya. Silakan Ibu. Ibu. Tanya, dok. Iya, bagaimana Bu Raya? Ini dok, mau tanya dok, mitos atau fakta dok ya, kalau tangan berkeringat sama telapak kaki berkeringat itu dok? Katanya mitosnya banyak duit dok. Fakta katanya, tapi ada yang katanya sakit jantung. Dia mau tanya dok ya. Baik Bu Raya. Makasih Bu. Terima kasih Bu Raya. Bu Raya. Ini masalah tangan berkeringat sama kaki berkeringat Bu ya. Kalau ini jelas itu untuk dihubungkan sama jantung, ini mitos Ibu. Jadi tidak ada hubungan antara tangan berkeringat sama kaki berkeringat dengan serangan jantung atau sakit jantung. Itu mungkin hanya gugup saja, faktor psikologis. Kalaupun juga mungkin ada faktor hormon saja yang bermain di sana. Jadi tidak ada hubungan langsung dengan sakit jantung. Nah, kalau masalah dengan duit, nah itu kepercayaan masing-masing Bu ya. Kalau saya sih nggak percaya kalau masalah duit. Kalau gitu berarti saya mau basahin tangan terus dok, biar banyak dapat duit. Dok, mungkin Ibu Raya tadi kembali lagi, kalau tangan yang berkeringat dan juga telapak kaki yang berkeringat itu belum tentu dia mengalami penyakit jantung. Nggak ada hubungannya dok ya. Mungkin diperiksakan, mungkin ada penyakit lain. Iya betul. Baik dok, tadi tentang jogging ya ini dok Jadi konsultasi dulu sama dokternya, olahraganya bagaimana yang baik, dan mungkin waktunya juga bisa dikonsultasiin atau bagaimana? Kalau waktunya sih sebenarnya kita tidak, pasien kan kadang-kadang kita susah mengatakan bagusnya pagi, bagusnya malam, karena pasien kan punya kesibukannya. Jadi ya timingnya sih saya lebih cenderung kapan pasiennya bisa, yang penting rutin. Yang dianjurkan itu olahraganya itu sekitar 2,5 jam per minggu. 2,5 jam per minggu itu dibagi dalam 5 hari. Jadi lebih kurang 5,5 jam ya. Nah, apakah itu bentuknya lari, jalan, segala macam itu nanti ditentukan setelah dievaluasi. Tapi kalau mungkin nih bagi yang belum olahraga, ini adalah sebenarnya awal yang bagus juga untuk memulai olahraga ya. Jadi jangan juga saya ini nggak pernah olahraga ya, tapi ntar saya lari mulai kok 10 menit udah ngos-ngosan. Mungkin itu karena memang stamina kita nggak pernah kita olahraga nih, jadi stamina kita nggak ada gitu. Ya, takutnya nanti baru olahraga udah ngos-ngosan, capek. Kayaknya aku penyakit jantung ya, jadi nggak mau lagi olahraga gitu ya dok ya, jangan. Jadi harus tetap konsultasi dulu sama dokternya yang belum ataupun yang sudah terkena penyakit jantung ya dok. Kalau yang belum mungkin mulai aja. Iya nggak apa-apa ya, nggak masalah. Konsultasi ntar nggak olahraga. Iya Kamu nggak ada penyakit jantung jadi nggak apa, ya udah nggak usah olahraga gitu ya dok ya. Baik dok, kalau untuk usia mungkin dok, usia untuk harus kita ngecek jantung ini dok, kapan itu dok? Usia yang kita anjurkan sebenarnya dari usia sedini mungkin sih nggak masalah ya. Jadi usia sebenarnya kalau dari asosiasi kita usia 20 tahun kita udah bisa mulai ngecek level kolesterol. Dan cek tensi itu adalah pemeriksaan yang paling simpel dan juga paling simpel, paling murah. Jadi sekedar kita cek tensi kita berapa untuk kita mengetahui tensi kita berapa ya. Jadi kalau kita ada darah tinggi kita bisa tanggulangi dari dini nih. Nah, untuk masalah check up spesifik untuk masalah jantung, apakah seperti echo, treadmill, dan lain-lainnya lebih spesifik, itu biasa kita anjurkan di usia 40. Baik, dok, kita angkat dulu penelpon sebentar dok, mohon maaf. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam mbak. Ya, selamat malam Pak Ian.
Halo, selamat malam dokter. Selamat malam Pak Ian. Ini dok, saya boleh nanya nggak? Masih Boleh. seputar penyakit jantung nih Mas. Oh ya, baik silakan Pak. Ini kan saya kan di umur saya 39. 39 baik. Bulan Juni kemarin Oke. didiagnosa mitral valve prolapse. Oh oke. Nah sebenarnya tanda-tanda sih udah setahunan pertama suka Oke. sesak napas, terus sakit di dada, pindah-pindah, kadang di belikat kiri, kadang kanan. Oke. Sekitar 1-2 menit dikasih balsem hilang. Cuma kalau lagi sakit kayak gitu takut juga ada dok, takut kena serangan jantung kan. Oke, apakah Bapak ada keluhan nggak? Kalau misalnya ada sesak nafas saya mau itu? tanya itu mitral valve prolapse itu penyakit apa dok? Oke. Sudah tuh saya kan tiap hari kontrol sama dokter spesialis jantung. Ya, baik. Terus bisa stop obatnya seumur itu Pak, obat kayak gitu. Baik. Makasih, dok. Baik. Oke, Pak Ian, makasih Pak Ian. Oke, Pak Ian, ini untuk mitral valve prolapse ini sebenarnya bukan bagian dari penyakit jantung koroner. Nah, ini bagian dari penyakit jantung katup. Jadi di jantung itu ada 4 katup utama, ada mitral, ada tricuspid, aorta dan pulmoner. Nah, Pak Ian ini punya masalah di katup mitralnya yang nutupnya itu tidak sempurna. Nah, tidak sempurna sehingga menyebabkan aliran darah yang seharusnya pindah dari atrium ke ventricle dari satu ruang ke ruang lain ini mundur lagi, turun ya. Jadi dia tidak sempurna penutupannya, jadi bocor lah istilahnya. Nah, ini penanggulangannya balik lagi. Kalau misalnya bocornya itu berat, kita sarankan untuk dilakukan tindakan operasi. Karena memang kalau bocornya berat ini untuk menanggulangi, karena gini, kalau bocornya berat tidak dilakukan apa-apa, nanti jantungnya makin lama makin besar, makin bengkak. Dan di satu titik nanti tidak bisa diapa-apain lagi. Nah, jadi sebelum mencapai titik itu, kita sarankan untuk operasi. Nah, selagi menunggu operasi atau misalnya belum berani ya, jadi memang penyakit jantung ini tidak semua pasien itu mau untuk dioperasi, itu harus mengkonsumsi obat rutin. Karena kalau tidak minum obat rutin, otomatis ini jadi kalau jantung bocor ini jantungnya itu kerja ekstra keras. Jadi dengan kita kasih obat, kita harapkan nanti juga dia akan meringankan bebannya, begitu. Jadi nomor 1, coba check up lagi kepada dokter jantungnya. Memang kalau memang sudah di level yang berat, oke, kita harus rencanakan untuk kemungkinan operasi. Dan kalau misalnya masih ringan, misalnya bocornya, itu masih bisa ditanggulangi dengan obat. Tapi jelas, obat ini sendiri tidak serta-merta membuat yang bocor ini menjadi hilang. Jadi obat ini dia menjaga agar tetap ringan bocornya, jadi tidak tambah berat, gitu. Baik. Kalau ini dok tadi katanya kalau nggak salah belikat kiri sama kanan tadi berpindah-pindah nih dok, sering sakit. Tapi kalau sudah dikasih obat gosok hilang sendiri itu dok. Oke. Nah ini salah satu bentuk mitral valve prolapse ini keluhannya seperti ini nih, pindah-pindah, kadang sebelah kanan sebelah kiri. Nah ini kadang-kadang menyerupai daripada sakit jantung. Memang. Baik dok, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar dok. Baik. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Iya, Malam. Bapak Mamat, silakan Bapak. Itu dulu yang nanya dok. Iya, silakan Pak Mamat. Ya, apa dok? Jantung habis olahraga suka berdebar dok, habis olahraga. Gimana Pak? Maaf Pak. Habis olahraga, Iya. main tenis meja. Oke. Nah, jantungnya selalu cepat dok, sudah bunyinya deg-deg. Oke. Nah, itu apa dok faktornya? Oke, baik. Dok, selamat malam. Selamat malam Pak Terima kasih. Mamat. Makasih. Oke. Pak Mamat, ini pertanyaan bagus ya. Ini habis olahraga tenis meja. Ini saya berdebar-debar. Nah ini apakah normal ataukah ini saya ada gejala sakit jantung? Oke. Kalau cuma keluhannya berdebar saja, itu wajar. Karena kalau kita olahraga, denyut nadi kita itu cenderung lebih cepat. Yaitu istilahnya respon normal aja. Jadi kita nggak usah khawatir, wah saya lari ini kok saya ngos-ngosan berdebar, itu wajar. Nah kalau yang tidak wajar, misal kita habis main tenis meja ada sakit dada. Nah, ini yang tidak normal. Nah, kalau Bapak pada saat olahraga ada keluhan nyeri dada, nah itu harus
kita pikirkan sebagai gejala sakit jantung. Gejala sakit jantung ya dok ya. Kembali lagi konsultasi ke dokter ahli jantung ya dok ya. Dengan dokter Adrian bisa. Baik. Baik dok, nanti kita akan ada beberapa pertanyaan lagi yang akan ditanyakan dok. Kita iklan dulu sebentar dan mungkin masih menerima kalau ingin yang bertanya dengan dokter di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela.